Angin melolong yang keras, ketika menyentuh sinar cahaya kemasan, seperti menabrak tembok yang tidak bisa dihancurkan, dan dilawan oleh Qin Yichen. Kemudian, dia memastikan arahnya, dan kemudian, tubuhnya bergerak. Di Qiyu awalnya berubah menjadi gambar sisa. Kecepatan lariku seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Qin Yichen bergumam, dan di aula besar alchemy Dao dari Sekte Abadi, ayah dan anak Yan Taiyi sedang menonton gerakan tirai cahaya. Di posisi mereka, ada tirai tipis yang disiapkan untuk kuil dan saja, yang dapat mengamati posisi 10 orang di Qin Yichen. Namun, melihat posisi 10 orang, ayah dan anak dua semuanya mengerutkan kening. Posisi teleportasi ini agak terlalu tersebar. Yan Zhen tidak dapat menyangkalnya. Wang Ye mengatakan mereka baik-baik saja. Tetapi Xuan dan Qin Yi mengalami beberapa masalah. Dilihat dari pandangan mata burung, Qin Yichen dan Bai Xuan berada di alam rahasia, yang sangat jauh dari 8 orang lainnya. Dengan cara ini, hanya 2 orang yang dapat bergabung satu sama lain. Tetapi jumlah tim lain mungkin tidak sama. Apalagi di sepanjang jalan, Bai Xuan dan Qin Yi sangat mungkin diincar oleh tim lain, terutama Qin Yi. Posisi mereka persis di suatu tempat di Feng Feng San Yuan. Meskipun Yan Zhen tahu bahwa kekuatan mantan tidak akan melewati masalah, tetapi tidak akan ada kerugian kecil untuk kekuatan roh. Mudah-mudahan, keberuntungan mereka tidak akan terlalu buruk. Tapi ngomong-ngomong, apakah tidak apa-apa bagi Qin Pil Master untuk berlari begitu cepat? Jangan lelah setelah beberapa saat. Namun, Yan Zhen bergumam, tetapi tidak melihat mulut Luo Ronghao sedikit mengapit, melontarkan lelucon. Baiklah, posisi Wang Sui. Apakah itu mengemudi ke garis finish atau bertemu dengan rekan lainnya? Pasti akan mengenai Bai Xuan. HMPH, dan Bai Xuan hanya sendirian. Kudengar dia berhasil menembus Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Kali ini, jangan salahkan aku karena memiliki perasaan lembut dan protektif untuk jenis kelamin yang lebih adil. Memikirkan hal ini, sudut mulut Luo Ronghao mencibir. Tentu saja disimpulkan bahwa dia mengintip ke tirai tipis di depan Yan Zhen. Adapun Qin Yichen, belum lagi jaraknya. Apakah anak itu bisa menyatu dengan Bai Xuan tepat waktu? Kekuatan puncak suci mungkin telah dirampok token giok oleh lawan lain sebelum dia bertemu Bai Xuan. Terlebih lagi, bahkan jika bertemu dengan Bai Xuan, dalam pandangan Luo Ronghao, itu hanya pembunuhan ganda. Bahkan ketika Luo Ronghao diam-diam memperhatikan bahwa Qin Yichen berlari begitu cepat, dia tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut, terkutuk. Nak, Anda Pillmaster berani berlari begitu cepat. Benar-benar berpikir Anda adalah seni bela diri? Awas patah kaki. Namun, pada saat ini, Qin Yichen sedang bergerak maju di atas bukit dalam satu orang. Jalur angin menderu, melewatinya, tanpa menyakiti sedikit pun. Dia berada di alam rahasia dan secara alami tidak dapat memiliki perspektif Tuhan di aula besar. Saat berlari, dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bertemu lawan lain di dekatnya. Melihat sepintas ke aula besar, Yan Zhen tidak membuat kesalahan. Dari 200 orang ini, tahap terakhir jarang terjadi, dan kekuatan umum mengambang di alam di atas. Kekuatan keseluruhan seperti itu, sejujurnya, sedikit lebih tinggi dari level sekte dalam kuil surga. Selain itu, Pillmaster yang bergabung dengan sekte dalam melalui pertempuran biasanya akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada sekte lain yang sama. Lagi pula, mereka di belakangnya, ada dukungan garis keturunan martial Dao Elder. Namun, tujuan Qin Yichen tidak sesederhana Inner Sect. Menurut aturan, yang pertama adalah mencapai dalam 100, dan untuk menentukan tingkat pencapaian, itu adalah mendapatkan jumlah token giok. Dalam hal ini, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk tidak menonjolkan diri selama perjalanan ini. Seiring waktu, Qin Yichen akhirnya melihat batas Qiuyuan, dan yang muncul di hadapannya adalah puncak gunung yang berdiri di ujung Qiuyuan. Puncak gunungnya curam, dengan bebatuan aneh dan tebing yang mengalir deras. Mata Qin Yichen menyilaukan. Tampaknya ada fluktuasi misterius dalam formasi di dalam dan di luar puncak. Tidak ada yang salah. Harus ada formasi di puncak gunung ini. Oleh karena itu, kekuatan roh di sekitarnya harus dimobilisasi untuk berubah menjadi angin dan bertiup ke arah perbukitan. Hembusan angin yang ditemui Qin Yichen di sepanjang jalan, tersapu dari gunung ini. Semakin dekat ke gunung, semakin kuat angin kekuatan roh. Namun, kecepatan Qin Yichen tidak melambat, dan penghalang kekuatan roh masih tidak bisa dihancurkan. Jika gunung ini adalah sumber angin menderu, maka selama kamu melangkahi gunung, seharusnya tidak ada angin menderu yang mengganggu. Meskipun Qin Yichen tidak jauh berbeda dengan angin musim semi untuk Qin Yichen, masalahnya adalah di alam rahasia ini, dilarang mengambil benda asing apapun. Dan bahkan ramuan kekuatan roh tidak dapat dipulihkan. Dia tidak ingin menghabiskan kekuatan roh melawan angin. Melihat ke kiri dan ke kanan, Qin Yichen menemukan bahwa jika dia ingin menyelamatkan gunung, dia harus berjalan setidaknya setengah hari, setidaknya dengan kecepatan Pillmaster biasa. Meskipun Qin Yichen ingin meninju gunung ini langsung menjadi limbah dengan satu pukulan, tetapi karena aturan Kuido, setelah memikirkannya,
dia hanya bisa melompat dan memanjat dari bawah gunung. Di puncak gunung, seperti yang diharapkan, angin kencang menjadi kencang dan padat, dan bahkan dari dasar kaki Qin Yichen, ada kekuatan roh berduri menusuk. Namun, sama sekali tidak memperlambat kecepatan Qin Yichen. Sebaliknya, tubuhnya kuat, dan jarak dari puncak gunung semakin dekat dan dekat di bawah perlawanan perisai kekuatan roh. Namun, langkah Qin Yichen adalah kertakan gigi yang dilihat Luo Ronghao, dan tiba-tiba mengerang. Keterampilan anak ini terlalu gesit. Yan Zhen meliriknya. Dia tidak meragukan bahwa Qin Yichen memiliki kekuatan martial Dao. Karena bahkan ayahnya, Yan Taiyi dari pembangkit tenaga listrik Golden Immortal, tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dia hanya menganggap ini sebagai sarkasme Luo Ronghao. Dan melawan balik di tempat, Qin Pil Master biasanya dapat mengembangkan beberapa metode kebugaran fisik, bukankah ini diperbolehkan? Yan Zhen tidak salah dalam pernyataan ini. Meskipun kultivasi roh lemah, tetapi ada juga banyak Pil Master yang sesekali mencari kebugaran fisik. Meski jauh dari sebanding dengan martial Dao, setidaknya bisa membuat kekuatan fisik sedikit lebih kuat. Tidak normal mengambil beberapa langkah untuk terengah-engah. Luo Ronghao mendengar ini juga tak tertahankan. Tetapi cibiran di wajahnya belum memudar. Tentu saja, tidak masalah. Tapi, mendaki gunung angin dan angin, anak itu mungkin akan menghabiskan banyak kekuatan roh, kan? Jangan hanya melewati Howling Wind. Seseorang sedang menyergap di puncak gunung, bersenandung. Pernyataan ini membuat wajah Yan Zhen tenggelam. Meskipun Luo Ronghao tidak bisa mengatakan hal yang baik, dia harus mengakui bahwa itu memang mungkin. Dan jika Luo Ronghao menebak, situasi Qin Yi akan sedikit merepotkan. Pada saat yang sama, ketika Qin Yichen mendaki sedikit, akhirnya, puncak gunung sudah dekat, tetapi angin badai menjadi semakin ganas, yang membuatnya pilih-pilih. Bahkan perasaan dari perisai kekuatan roh membuatnya samar-samar merasa bahwa angin yang tiba-tiba melonjak ini sedikit berbeda dari formasi-formasi gunung ini.